ya pengen ngasih, cuman mau gimana lagi, emang harus ngasih kan gitu, karena takut. Kalau saya simak dari perputaran uang, luar biasa Bang. Per hari berapa, dikali seminggu berapa, dikali sebulan berapa, dikali per tahun berapa, itu sangat luar biasa. Ada kuasa, bukan negara yang menguasai kota, ya nggak bisa apa-apa lah. Di mana ada pusat keramaian, disitulah preman-preman bercokol. Merasa diri sebagai penguasa wilayah, preman-preman seenaknya saja meminta jatah uang ke masyarakat. Kondisi inilah yang dihadapi oleh pedagang-pedagang di Pasar Tumpah Jalan Merdeka, Kota Bogor. Setiap hari, preman terang-terangan mengutip uang keamanan ke pedagang sayur di sepanjang Jalan Merdeka. Hingga akhirnya, 5 Oktober lalu, pecah bentrok antara pedagang dan kelompok preman. Dua kelompok saling baku hantam dengan membawa senjata tajam. Keributan merebak, bermula dari intimidasi preman kepada pedagang. Polisi akhirnya menangkap otak pelaku pungli bernama Jufri. Di kalangan pedagang, Jufri dikenal sebagai kepala preman. Selama 4 tahun terakhir, Jufri dan komplotannya rutin menarik pungli kepada 100 pedagang di Jalan Merdeka, Kota Bogor. Tersangka ini beroperasi di wilayah Pasar Merdeka dari tahun 2020. Awalnya memiliki misi untuk membantu para pedagang. Namun dalam perjalanannya ke sini, itu melakukan penyimpangan dengan meminta sejumlah uang. Dan tentunya ini memberatkan para pedagang. Selain bukti setoran dari anak buahnya, polisi juga menemukan bukti senjata tajam, selongsong peluru airsoft gun, serta alat hisap sabu di rumah Jufri. Pada saat kami tangkap, yang bersangkutan kita cek urinnya dan positif, ya, positif metamfetamin, ya, menggunakan sabu. Dan ini adalah alat buktinya, alat untuk menggunakan sabu-sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan. Didapatkan ada sajam, ya, berupa golok dan juga peluru, selongsong peluru gotri, ya, yang diamankan dari kediamannya. Pasar Tumpah Merdeka hanya berjarak 1 kilometer dari Istana Bogor. Pasar ini lebih dikenal dengan sebutan Pasar Presiden. Sudah lebih 20 tahun lamanya pedagang-pedagang menggelar lapak jualan hingga memadati bahu jalan. Upaya Pemkot Kota Bogor untuk merelokasi pedagang ke Pasar Mawar selalu mental. Pedagang kaki lima di kawasan ini menolak direlokasi. Kalau saya bilang sih enggak, cuman saya meyakinkan pasti ada. Ada beberapa oknum, karena jujur kalau saya simak dari perputaran uang, luar biasa Bang. Ya sekarang logika yang tadi Abang bilang, itu kan bahu jalan. Kepentingannya apa? Ada orang dishub, ya dong. Untuk penertiban kepentingannya apa? Ada orang-orang polisi Pamung Praja. Kalau untuk kepentingan pasar di sini, ya ada orang-orang PD Pasar, ya dong. Dengan caruk maruk seperti ini udah terjadi, baru ada tindakan. Nah mereka kemarin kemana aja? Patut diduga, keengganan PKL direlokasi bisa jadi lantaran mendapat intimidasi. Sebab bagaimanapun, keberadaan PKL Jalan Merdeka adalah pundi-pundi penghasilan bagi komplotan preman. Setiap hari, PKL di sini dipungut uang antara 80.000 hingga 100.000 rupiah, tergantung besarnya lapak jualan. Uang dipungut disebut sebagai uang keamanan dan kebersihan. Dengan asumsi rata-rata pungli sebesar 80.000 rupiah, maka komplotan preman bisa mengantongi setoran 8 juta rupiah per hari atau 240 juta rupiah per bulan. Sementara pedagang Pasar Presiden per bulannya harus merogoh setoran upeti antara 2 sampai 3 juta rupiah per lapak.
ke beberapa pedagang, awalnya diminta tuh untuk uang lapak 10 sampai 20. Nanti ada lagi untuk pungutan keamanan 20.000. Ntar ada lagi lampu. Kalau kurang lebihnya bisa sampai 80 minimalnya per satu pedagang. Jadi karena ada beberapa yang giat dengan dalih ini kebersihan, ini keamanan, ini bayar lapak, ini bayar lampu. Itu dalihnya seperti itu. Lokasi Pasar Tumpah Jalan Merdeka memang cukup strategis. Pasar Tumpah ini berada di sepanjang emperan Jalan Pasar Merdeka. Pedagang di sini beroperasi sejak pukul 2 dini hari hingga pukul 6 pagi. Meskipun hanya beroperasi selama 4 jam per hari, namun tidak bisa dimungkiri keberadaan Pasar Tumpah Merdeka menjadi ladang subur praktik premanisme. Penindakan ataupun penertiban termasuk juga pencegahan dengan adanya pospam ini sejalan dengan program kita untuk dalam rangka menata pusat-pusat perekonomian khususnya pasar dan sekitar pasar, karena pasti ketika kita menata fisik dan juga menata pasarnya itu ada aspek-aspek sosial di sana. Nah ini saya kira sejalan. Aksi premanisme ada dan terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Tak hanya di kota-kota besar, premanisme bahkan terjadi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tindak premanisme yang meresahkan masyarakat terus langgeng beroperasi seolah tak terjamah oleh hukum. Jadi nggak ada yang terlewat atau yang istilahnya gratis lah ya. Itu harus dipungut semua. Keberadaan Pasar Tumpah sudah lazim ditemui. Hampir di setiap kota, Pasar Tumpah menjadi fenomena. Tak cuma di malam hari, Pasar Tumpah didapati di banyak sudut kota bahkan sejak pagi, menimbulkan titik-titik kemacetan termasuk di kota Bogor. Kemacetan di kota hujan ini menempati posisi kelima di Indonesia setelah Surabaya, Jakarta, dan Denpasar. Tingginya jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum ditambah dengan minimnya lahan parkir yang memadai hingga Pasar Tumpah di sana-sini makin membuat lalu lintas kota Bogor semraut. Di dalam kondisi seperti itulah biasanya preman-preman mulai bercokol. Mereka hidup dan berkembang di antara kemacetan dan tata kota yang semraut. Humania, pedagang ikan segar yang realitas temui di kawasan Merdeka, mengaku sudah biasa bongkar pasang lapaknya setiap kali ada razia penertiban. Meskipun sudah menyetor uang kepada sejumlah pihak, nyatanya tidak menjamin bisa leluasa berjualan. Batin mah ngerasa tersiksa gitu, maksudnya nggak pengen ngasih, cuman mau gimana lagi, emang harus ngasih kan gitu, karena takut gitu. Takut sama preman. Emang berapa ngasihnya Bu sehari Bu kalau preman-preman Bu? Itu mah saya soalnya sibuk ya, jadi nggak tentu berapa gitu. Cuman kan kalau minta ngasih gitu kan. Sehari emang selalu ngasih Bu? Pasti ngasih. Emang kalau nggak ngasih apa konsekuensinya Bu? Takut lah karena preman-preman gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada pungutan, cuman sekarang bayar lampu doang sama sampah udah. Berapa emangnya Bu bayar lampu sama sampah? 15.000. 15.000. Kalau dulu? Kalau dulu mah hampir 100, kadang sampai 100, ada mingguan segala. Pedagang mengaku resah dengan pungutan liar preman, sebab dalam sehari saja mereka bisa disatroni hingga 2 atau 4 kali dari komplotan preman yang berbeda. Dalam sehari, pedagang harus menyetor hingga Rp100.000. Kalau di pintu segitu sih keberatan ya. Kalau masalah pungli 30.000 kan ya. Dan juga bisa melebihi dari 30.000. Itu paling sehari bisa 4 kali balik lah. Paling tinggi paling 80.000. Untuk komplotan premanisme kemarin itu berapa sih abang ngasihnya gitu Bang sehari dalam sehari? Ya sehari minimal ya 100.000 lah. Sehari. Ada lebih.
itu kenapa kok mereka bisa memungut abang? Karena abang berjualan di pinggir jalan, trotoar atau gimana sih bang? Ya kalau masalah trotoar pinggir jalan juga ya harus, intinya harus. Memang ini ya bang ya, preman-preman itu memang sesama pedagang memang harus memungut atau gimana sih bang? Kalau ya harus, itu harus. Jadi nggak ada yang terlewat atau yang istilahnya gratis lah ya. Itu harus dipungut semua. Acap kali, pedagang juga harus berhadap-hadapan dengan preman yang bersenjata tajam. Salah-salah omong sedikit saja, sajam bisa berbicara. Ya harapan saya sih satu kenyamanan. Nyaman, enak, bisa santai. Tapi selain dari pedagang memang penertiban dari Satpol PP itu ada nggak sih bang? Ya ada sih, ada, ya kan, ada. Tapi ya ada waktunya, jamnya gitu ada. Paling siap. Pengen berjualan di sini atau masih tetap di pinggir jalan seperti di? Ya kalau saya sih pengennya di sini. Kalau jalan trotoar kan umum ya, nggak enak juga. Dengan di sini saya nyaman. Jadi nggak merasa mengganggu orang lain berjalan kaki. Itu aja. Perangkat pemerintah Satuan Pamong Praja mengaku gampang-gampang susah menertibkan pasar tumpah. Razia parkir liar maupun pasar tumpah sudah sering digelar namun acap kali gagal lantaran ada saja pembocor. Preman dan pedagang kucing-kucingan dengan Satpol PP. Proses penataan pedagang ya, baik relokasi, rekondisi, ataupun langkah terakhir represif ya. Cuma represif untuk di Kota Bogor ini tidak kita berlakukan karena kita dengan pola-pola pendekatan yang humanis kepada para pedagang. Sekaligus selama penertiban kita juga menyisipkan atau menyempatkan untuk mensosialisasikan bahwa peraturan daerah Kota Bogor yang mengatur tentang pedagang tuh ada gitu. Larangan-larangan berjualannya tuh ada, seperti itu. Jadi sambil kita himbau kepada mereka. Artinya kalau di Jalan Merdeka ini memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk pedagang. Betul. Jadi memang di Jalan Merdeka ini untuk pedagang ataupun pasar tumpah itu tidak diperbolehkan. Sanksi lain ketika memang sudah kita ingatkan 1 kali atau 2 kali bisa berupa pengamanan barang dagangan seperti kita angkut, kita amankan di kantor ataupun administratif berupa denda dan lain-lain. Premanisme di Kota Bogor hanyalah secuil potret dari fenomena yang ada di sekitar kita. Preman merajalela hingga kita masyarakat dibuat tak berdaya. Lantas, kemana para aparat? Kurang personil, kurang anggaran, atau kurang kreatif, atau ya jangan cari masalah lah. Kota metropolitan jelas juga tidak luput dari aksi premanisme. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, preman-preman leluasa bergentayangan. Di tengah kesibukan pasar, preman seringkali menjadi penguasa tak terlihat. Mereka memanfaatkan celah ketertiban hukum untuk menggangsir keuntungan. Lazimnya, preman-preman muncul di ruang publik yang lengah mendapat penjagaan aparat. Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah sejak lama dikenal masyarakat Jakarta. Di kawasan ini sudah barang tentu tak luput dari cengkraman preman. Di antara puluhan pedagang yang melawan kantuk sejak malam hingga pagi dan berpeluh demi sesuap nasi, ada saja preman-preman tak punya hati meminta jatah upeti. Keberadaan pasar tumpah identik dengan sumber titik kemacetan lalu lintas. Namun fenomena pasar tumpah tetap terus ada di sekitar kita. Di sekitaran Jakarta saja, terdapat 24 pasar tumpah yang beroperasi. Dengan asumsi setoran pungli terendah sebesar 8 juta rupiah per hari per satu titik, bisa dibayangkan berapa total perputaran uang pungli pasar tumpah. Perharinya, ratusan juta rupiah masuk ke kantong preman-preman di seluruh Jabodetabek. Komite Pedagang Pasar menyebut,
Pungli dan premanisme terus tumbuh subur di zona-zona larangan berdagang atau parkir. Mereka terus ada lantaran dianggap sebagai sebuah kelaziman. Pedagang memilih untuk menyetor upeti ketimbang tidak bisa berjualan. Pungli dianggap sebagai upeti untuk sebuah perlindungan. Pasar-pasar tumpah atau yang dianggapnya pasar ada di pinggir-pinggir jalan yang memang ya tidak ada status izin pasar dari pemerintah, itu memang rata-rata dibuat seperti itu. Yang memang itu dibuat suatu kelaziman dianggapnya, dan ada orang yang memang diutus oleh pihak Satpol PP itu untuk itu dipungut uang-uang yang ada di pedagang ini. Kalau pedagang memang ada rasanya itu bagaimana dia bisa jualan, hanya itu aja. Dia dimintain berapapun siap. Tapi rata-rata ini yang kebanyakan itu misal dipungut di pedagang pasar itu yang berjualan di jalanan itu 5.000. Tapi kenyataannya bukan hanya satu orang, ada 2 orang, ada 3 orang. Yang pedagang pasar ini satu hari itu dia bisa mencapai 30.000, bahkan juga ada yang 50.000 dia bayar. Terlebih, selama ini sudah menjadi rahasia umum. Biasanya preman-preman seperti ini juga punya backing aparat. Kondisi inilah yang akhirnya dianggap sebagai simbiosis mutualisme alias saling menguntungkan. Tapi karakteristik pasar tumpah itu dia lebih banyak itu bentuk segala premanisme itu bisa ada. Karena dari legal standing ataupun secara resminya, secara sahnya pasar tumpah ini tidak ada mempunyai izin pendirian pasar. Jadi premanisme ini hadir ya karena tidak ada izin ini. Jadi dianggap sah-sah aja, dianggap wajar. Tapi bentuk backingan ataupun tindakan premanisme ini yang nggak mungkin orang berani, ada kepolisian, ada Satpol PP, ada pemerintahan. Mereka berani apa ada sesuatu yang memang dia merasa dibackingi oleh pihak aparat kepolisian dan pemerintah. Secara sosial, maraknya pungutan liar atau pungli sejatinya adalah potret buruknya tata kota dan pemanfaatan ruang publik. Premanisme menjamur lantaran aparat kurang tegas memberangus. Kategori underground economic di kota. Jadi ada bisnis ekonomi yang sebetulnya menjadi sebuah kebutuhan bagi kelompok informal. Bagi mereka-mereka yang termarginalkan, tidak punya aset, tidak punya tempat, kemudian juga tidak punya power untuk eksis, dia butuh sandaran. Nah, sandaran inilah dipegang oleh aktor-aktor yang merasa punya kuasa atas ruang gitu. Kita kan terus terang aja, ruang ini dulu kan banyak fenomena bentrok antar kelompok preman, bentrok antar kelompok ormas, memperebutkan jasa keamanan, memperebutkan jasa parkir, ya kan? Itu kan udah terlihat. Jadi ketika ada kuasa bukan negara yang menguasai kota, ya nggak bisa apa-apa lah. Aparat pun ya harusnya memahami, tapi kan alasannya satu biasanya. Kurang personil, kurang anggaran, atau kurang kreatif, atau ya jangan cari masalah lah. Di lain sisi, keengganan masyarakat melapor dan menganggap premanisme sebagai hal yang lumrah memicu aksi premanisme makin menjadi-jadi. Kalau negara tidak menegakkan aturan, ya kan, mereka akan berkuasa. Atau masyarakat punya rasa pesimisme. Ah, buat apa lapor doh? Nanti begitu lagi. Nah, itu ada persoalan namanya distrust. Ya. Runtuhnya kepercayaan. Jadi ketika negara tidak hadir, trust-nya tuh hancur, distrust yang terjadi. Jadi pertanyaannya, bagaimana keamanan, premanisme itu bisa dihilangkan? Itu tergantung kepada trust yang dibangun oleh pemilik kuasa atas ruang itu. Misalnya wali kota, bupati,
kepolisian, keamanan. Premanisme di ruang publik menjadi sisi gelap wajah perkotaan yang tak ada habisnya. Premanisme terus merajalela menggerogoti hak dan kemerdekaan masyarakat di ruang publik. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bisa menjadi lingkaran setan tingginya angka kriminalitas di sekitar kita. Metro TV,